Hai semuanya, hari ini aku bakal bahas tips kesehatan. Nah, sekarang ini aku mau ngebahas tentang suatu yang berasal dari pembahasan kali ini dari minuman. Nah, minuman ini yang pasti itu sangat trending banget di zaman ini, terutama kayak di kaum kita, kaum milenial gini. Tapi juga minuman ini udah ngetrend gitu di Indonesia, bahkan di beberapa negara di dunia kayak ini tuh lagi booming banget. Nah, jadi kita harus bahas ini dari fakta kesehatannya. Ya, kira-kira apa ya minuman yang bakal dibahas. Hari ini kita bakal bahas tentang bubble tea atau biasa disebut panggilan sayangnya boba. Nah, bubble tea ini sebenarnya itu awal mulanya berasal dari Taiwan, dimana yang disebut bubble atau topping pearl ini berasal dari tepung tapioka yang direbus sehingga menghasilkan tekstur yang kenyal. Bubble ini biasanya disajikan dengan dicampurkan pada segelas milk tea atau susu, atau sekarang ya jam-jam sekarang udah banyak lah ya rasanya yang teman-teman semua tahu. Nah, sekarang di sini kita mau ngebahas kenapa sih bubble boba tea yang jadi kesayangan itu nggak baik ternyata untuk kesehatan kita. Ya itu nggak bisa makan makanan yang ya sembarang aja, nggak tahu komposisinya. Nah, kita bakal bahas dulu yang pertama itu dari komposisinya. Nah, dari boba ini sendiri atau yang pearl ini, dia tuh kandungannya ada karbohidrat. Dia mengandung karbohidrat. Kedua, dia juga mengandung sedikit protein yang nggak akan mencukupi kebutuhan protein kalian selama sehari. Nggak mungkin kan setelah minum boba, bubble tea, tapi seharian setelah itu nggak ada makan. Nah, itu nggak mungkin banget. Malah banyak dari teman-teman sekalian yang bubble tea ini malah dijadiin minuman pendamping makanan. Wah, ini parah banget sih. Nah, ini kasus yang sedang terjadi sekarang. Anak muda jam sekarang makanya Endupre kasih minumannya boba tea. Boba tea itu jadi minuman pendamping makanan Endupre tersebut. Nah, ini sangat salah. Mungkin setelah melihat video ini dan melihat tulisannya di artikel, teman-teman semua bakal sadar dan bakal membuka mata ke arah yang lebih baik. Ya, semoga ya, kita doain. Nah, jadi yang pertama, bubble atau boba tea ini biasanya kan kita temuin paling enak sih campurannya coklat pakai bubble atau cheese tea pakai bubble, aduh parah banget, atau brown sugar dikasih bubble. Pokoknya minuman yang kayak itu sekarang udah merajalela banget, udah naik daun banget, pokoknya udah populer banget di tengah-tengah kita sekarang nih. Nah, kenapa sih dia tuh nggak baik untuk kesehatan? Aduh, kasih tahu, saya nggak terima banget nih, cinta banget sama bubble tapi kenapa harus nyakitin? Nah, sekarang kita bahas di sini. Detik ini juga, sabar. Nah, kenapa? Karena yang pertama, dia itu memiliki kadar gula yang sangat tinggi untuk satu kemasan bubble tea tersebut. Yaitu mengandung kebutuhan gula melebihi dari kebutuhan gula kita per hari, gula yang terkandung dalam satu minuman bubble tea tersebut. Nah, pasti udah mulai ngangguk-ngangguk kan sekarang. Ya, jadi yang pertama, gulanya itu sangat tinggi. Nah, teman-teman semua tahu kan, kadar gula yang tinggi itu dapat menyebabkan kita terkena diabetes. Duh, pasti nggak mau banget kan? Ya, boleh sih manis, tapi nggak mau sakit yang terjadi karena terlalu kemanisan. Nah, itu jangan. Jangan manis boleh tapi terlalu manis tuh jangan. Kedua, dia memiliki kalori yang sangat tinggi. Nah, dalam satu gelas regular bubble milk tea atau brown sugar bubble atau cheese tea bubble, nah terserah itu apa, itu dapat mengandung 300 sampai 400 kalori dalam satu gelas itu. Nah, ayo kita bayangin jumlah kalori itu per hari. Biasanya itu dari sekitaran 2000 kalori untuk usia remaja atau orang dewasa. Nah, 2000 kalori. Kalian minum satu
Bubble aja itu udah 400, bahkan ada yang sampai 500 kalori. Nah, itu dibarengi dengan makanan fast food lainnya, pizza, ayam Kentucky, atau taichan. Nah, kayak gitu. Kebayangkan berapa kalori dalam satu kali makan. Belum lagi makan siang, makan malam. Nah, pasti banyak kan yang makan siangnya tuh have fun, bubble, Kentucky. Tapi makan pagi dan makan malamnya itu di skip. Nah, itu nggak baik banget bagi tubuh kita. Ayo, sekarang kita tuh sadar. Iya. Ya, aku emang cinta sama bubble, tapi nggak boleh berlebihan. Gitu. Nah, pasti teman-teman sedih banget kan setelah ngelihat video ini dan tahu bahwa bubble itu nggak baik banget buat tubuh. Selain penyebab diabetes, kalori yang tinggi, dia juga sulit dicerna oleh tubuh. Bayangin coba, bubble yang setengah cup gitu, itu sulit dicernai oleh tubuh. Pada proses pencernaan kita tidak terkunyah secara sempurna, yang tidak berhasil dihaluskan di mulut. Nah, jadi dia tuh terjadi penyumbatan. Ada kasusnya seperti ini. Seorang remaja berusia 14 tahun di Cina. Nah, setelah di ronsen ternyata banyak tumpukan bubble di dalam tubuhnya. Aduh, itu serem banget gak sih? Dan kita semua gak mau. Tapi duh, gimana caranya nih? Aku tuh cinta banget sama bubble. Aku nggak bisa hidup tanpa bubble. Aduh, nggak mungkin. Oke, tenang. Semua itu ada caranya. Ada tipsnya. Namanya juga ini tips kesehatan, ya kan? Kita nggak boleh sedih-sedih. Kita harus have fun, enjoy, dan relax. Ya, sabar. Tunggu dulu ya. Pasti teman-teman semua udah Penasaran banget kan? Aduh gimana? Please deh kasih tau tipsnya biar bisa tetap mengkonsumsi bubble, tapi nggak mau juga sakit. Please kasih tahu. konsumsilah dalam jumlah yang secukupnya. Karena segala yang berlebihan itu nggak baik. Nah, yang pertama Cukupnya gimana sih? Sehari sekali cukup kok. enggak, bukan kayak gitu. Ya, konsumsi aja 1 bulan sekali. Ya, nggak bakal rugi juga kan. Toh juga kalian bisa uangnya buat ditabung, buat dibeliin makanan yang bergizi, buah-buahan, ya kan? Nah, kalian boleh kok minum tapi sekali sebulan. Nah, untuk tanggalnya itu bisa bebas pilih. Kalau aku sih nerapinnya itu aku minum sekali sebulan di saat tanggal ulang tahun aku. Nah, jadi di hari itu aku merasa happy banget karena bisa mengonsumsi bubble. Nah, next cara yang kedua, kalian bisa mengonsumsi dengan pilihan less sugar and less ice. Jadi kalian nggak perlu pakai gula yang banyak banget. Dimana kalian tahu bubble itu sendiri udah manis banget, dan belum lagi campuran yang kalian pakai. Misalnya campurannya coklat moss, duh itu manis banget, dicampur bubble. Nah, ada lagi nih yang nggak puas gitu kalau cuman coklat moss pakai bubble. Aduh, rasanya hampa banget. Tambah puding deh, aduh parah, itu udah salah total. Udah di bubble, coklat moss, ditambah lagi puding. Jangan. Ayo, kita harus bisa menahan, mengendalikan diri. Teman-teman misalnya aduh pengen nih brown sugar, pengen banget, udah BM banget, nggak bisa ditahan lagi, nggak bisa nunggu bulan depan deh, nggak peduli, sekali ini aja. Nah, pasti bakal terjadi kan cheat and chat gitu di sela-sela ya perjanjian kita dengan diri kita sendiri. Caranya ya kayak saya pesan brown sugar, ya udah without bubble gitu. Ini kalian nggak, misalnya pesan brown sugar, ya udah tanpa topping, tanpa bubble, tanpa puding, dan tanpa ekstra lainnya. Cukup pesan brown sugarnya aja. Dan ingat, semua itu harus diimbangi dengan minum air putih yang cukup. Itu minimal 8 gelas per hari. Tapi ya mungkin kan 8 gelas per hari, yuk lebih tingkatin terus. Jadi tubuh kita tetap sehat, dan ya pasti tubuh buat dipakai lama kan. Jadi harus menjaga kesehatan tubuh. Sekian tips kesehatan dari aku. Sekarang teman-teman semua udah tahu kan betapa jahatnya bubble yang manis itu. Yuk mulai diterapin tipsnya, dan kita harus sadar akan makanan yang kita konsumsi. Don't forget to like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya. Thank you.